emoji, a quick way to sum up an emotion. Perhaps you use 2 or 3, or speak in just emoji. In one survey, 70% of 18 to 25-year-olds said they prefer using emojis to express emotion rather than text. But emojis mean different things to different people, especially if you're from a different part of the world. The emoji. Bayangkan setiap kali kamu mengirimkan emoji di ponselmu, apakah itu hati, tengkorak, atau bahkan wajah tersenyum, sepertinya kita hanya sekedar berkomunikasi secara visual. Ya kan? Namun pernah nggak sih kalian berpikir bahwa emoji-emoji ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam? Bahwa mungkin mereka bukan hanya gambar lucu atau ekspresi, tapi segel iblis tersembunyi? Inilah Hilang Jejak, dan saya Devina Berta. Cuman di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tak terlihat. The History of Emojis. Kalau ngomongin emoji, apa yang kalian pikirin? Kalau aku pasti HP sih, karena emoji melekat banget ya. Karena di setiap chattingan pasti ada aja tuh, harus nyelip satu emoji gitu. Tapi kalian tahu nggak awal mula emoji tuh kayak gimana? Nih, jadi emoji itu pertama kali diciptakan pada tahun 1999 oleh Shigeta Kakurita, yang merupakan bagian dari tim yang sedang mengerjakan platform internet seluler iMode milik NTT Docomo. Nah, tujuannya sederhana sih, untuk menyederhanakan komunikasi digital dan menambah ekspresi dalam pesan teks. Emoji berkembang pesat saat setelah smartphone dengan sistem operasi iOS dan juga Android mengadopsinya. Sekarang, emoji menjadi bagian integral dari percakapan sehari-hari. Biasanya digunakan oleh hampir semua orang di seluruh dunia. Tapi benar nggak sih? Sesederhana itu. Tapi coba deh perhatiin, beberapa emoji populer. Pasti ada kan ya, emoji mata satu, simbol yang sering dikaitkan sama Illuminati, organisasi rahasia yang konon mengendalikan dunia. Apa itu kebetulan? Terus ada pentagram, simbol yang erat kaitannya dengan praktik sihir dan pemanggilan setan. Apa ini cuma kebetulan dengan desain? Tapi kalian tahu nggak, simbol-simbol ini yang kita anggap remeh, mungkin bukan cuma sekedar gambar. Beberapa orang percaya bahwa emoji adalah lebih dari sekedar alat komunikasi. Ada yang berpendapat bahwa mereka bisa menjadi segel yang digunakan untuk memanggil entitas yang tidak tampak, kekuatan jahat yang tersembunyi dalam lapisan dunia digital kita. Beberapa teori terutama yang berhubungan dengan simbol-simbol tertentu seperti tengkorak atau wajah setan sebenarnya memiliki makna lebih dalam. Di dunia okultisme dan kepercayaan mistik,
Simbol-simbol seperti tengkorak ini sudah lama digunakan dalam ritual-ritual gelap. Tengkorak misalnya, dalam tradisi okultisme melambangkan kematian atau transisi dan dipercaya sebagai simbol yang dapat membuka gerbang dunia lain, tempat makhluk tak kasat mata bisa mengakses dunia manusia. Di sisi lain, ada yang percaya bahwa emoji hati yang kita anggap sebagai lambang cinta bisa jadi lebih gelap dari yang kita kira. Dalam tradisi tertentu, hati bukan hanya simbol kasih sayang, tetapi juga simbol dari dunia yang lebih rahasia. Dunia yang penuh dengan manipulasi emosional. Tapi selain emoji, kalian pasti juga tahu kan soal emoticon? Tapi kalian tahu nggak sih dua hal itu berbeda? Jadi berbeda dengan emoji yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau keadaan tertentu dalam pesan singkat. Berbeda nih sama emoticon yang merupakan simbol teks sederhana kayak ini ataupun ini. Emoji lebih terperinci dengan gambar yang lebih nyata dan bisa mewakili berbagai ekspresi wajah, benda, tempat, bahkan hewan. Apakah mungkin emoji-emoji ini sebenarnya adalah cara bagi kekuatan yang tidak terlihat untuk mempengaruhi perasaan kita dan menggiring kita ke pola pikir atau tindakan tertentu? 72 Demons of Solomon. You're indeed wise, but tell me this, Solomon. What is more powerful than God? More evil than the devil? The poor have it, the rich need it, and if you eat it, you'll die. Terus nih ya, ngomongin soal simbol-simbol emoji, kalian tahu nggak sih? Banyak yang mengaitkan emoji dengan sebuah segel rahasia, dan segel itu adalah segel dari Salomon. Dan ternyata segel itu dinamakan dengan 72 Demon of Solomon. Dan hal itu beneran nyata loh. Jadi siapa sih yang penasaran dengan kisah Salomo yang memiliki 72 demon yang sudah Salomo segel? Dan bagaimana sih Salomo ini bisa sampai awalnya mensegel 72 iblis dengan sendirian? Hal ini adalah salah satu cerita paling gelap dan penuh misteri, terutama dalam dunia okultisme dan sejarah magis. Jadi coba kita kembali ke zaman kuno. Pada masa Raja Salomon, yaitu salah satu tokoh yang paling terkenal dalam sejarah agama Abrahami. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan kebijaksanaannya atau kerajaan yang dia pimpin. Kita akan membicarakan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang berhubungan dengan iblis, segel, dan kekuatan yang luar biasa. Kita mulai dengan sedikit latar belakang sejarah. Raja Salomon yang dikenal dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam dianggap sebagai sosok yang sangat bijaksana dan juga sangat kuat dalam hal magis. Segel Salomon juga sering digambarkan sebagai dua segitiga terbalik yang saling bertumpang tindih, membentuk bintang David atau yang biasa disebut dengan pentagram. Dalam legenda, Salomon diberi kekuatan untuk mengendalikan iblis dan roh jahat. Tapi bagaimana caranya? Segel bukan cuma segel biasa, tapi segel rahasia yang sangat kuat. Konon, Salomo memiliki 72 segel yang masing-masing mengendalikan sebuah iblis atau roh. Segel-segel ini pertama kali dijelaskan dalam Lesser Key of Solomon, sebuah grimoire atau buku sihir kuno yang berasal dari abad pertengahan. Segel ini dikatakan merupakan simbol yang memiliki kekuatan untuk memanggil, mengendalikan, atau bahkan
mengusir iblis. Setiap segel memiliki desainnya sendiri dengan simbol atau gambar tertentu yang dikaitkan dengan iblis yang ada di bawah kendalinya. Setiap segel mewakili iblis tertentu dan dalam Lesser Key of Solomon, masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pangeran, raja, dan komandan dalam kerajaan iblis dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Misalnya, Baal, iblis pertama yang disebutkan dalam segel ini, dikenal sebagai raja iblis yang bisa membuat orang tak terlihat, mengendalikan angin, dan menyebabkan penyakit. Paimon, iblis lain yang terkenal, dikenal sebagai raja besar yang bisa memberikan pengetahuan tentang masa depan dan keterampilan musik serta seni. Asmodeus, iblis yang dikenal dengan godaan dan perusakan hubungan manusia dan sering dikaitkan dengan keinginan jahat serta kerusakan moral. Banyak dari iblis ini juga digambarkan sebagai makhluk yang sangat cerdas dan licik dengan kemampuan untuk membujuk manusia atau mengubah keadaan demi keuntungan mereka sendiri. Jadi, kenapa segel-segel ini begitu penting? Karena dalam tradisi okultisme, segel ini diyakini memberikan kekuasaan luar biasa kepada siapapun yang mengendalikannya. Tapi, sesuatu yang melibatkan kekuatan besar, ada resiko besar yang akan terlibat. Mengendalikan iblis-iblis ini bisa berbalik menjadi berbahaya dan banyak yang percaya bahwa siapapun yang mencoba melakukannya bisa kehilangan jiwa atau kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ada juga cerita yang lebih gelap yang mengatakan bahwa segel-segel ini bisa berfungsi sebagai gerbang ke dunia lain, tempat iblis atau kekuatan luar biasa berdiam. Dalam beberapa versi teori, makhluk dari dunia lain, baik itu iblis atau alien, dapat menggunakan segel-segel ini untuk memasuki dunia kita. Ada yang mengatakan juga bahwa segel-segel ini dapat digunakan untuk membuka pintu menuju kekuatan yang tak terbayangkan yang bisa mengubah seluruh tatanan dunia. Digital portals. Oke, balik lagi nih soal emoji. Kalian kepikiran gak sih kalau emoji, suatu gambar kecil yang sering kita pakai dalam pesan teks, bisa punya hubungan dengan sesuatu yang sangat gelap, seperti 72 segel iblis Solomon. Tapi nih ya, kalau diperhatiin secara detail, bentuk dari segel-segel ini mirip banget dengan emoji yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalian gak salah dengar, emoji dan iblis mungkin seperti dua hal yang gak ada kaitannya kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada beberapa teori yang menghubungkan keduanya. Dan mungkin, hanya mungkin ya, kalian akan melihat hal-hal yang misterius daripada yang kalian kira. Sekarang bagaimana si emoji ini bisa berhubungan dengan segel-segel iblis? Nah, di setiap emoji dari yang paling umum sampai yang paling lebih unik nih, sebenarnya adalah simbol yang bisa dipakai untuk memanggil atau menyalurkan energi tertentu. Mirip dengan cara dari segel-segel Solomon ini yang biasa dia gunakan untuk mengendalikan iblis. Kalau segel iblis dalam buku Solomon berfungsi untuk mengendalikan kekuatan tersembunyi, bagaimana jika emoji juga memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa mengungkapkan atau
memanipulasi perasaan dan energi kita dengan cara yang serupa? Misalnya aja emoji tengkorak atau api. Apakah kalian berpikir bahwa mereka bisa menjadi simbol kekuatan destruktif atau kehancuran? Seperti segel iblis yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau mengubah keadaan. Nah, emoji-emoji ini bisa saja mengandung energi negatif yang bisa mempengaruhi suasana hati ataupun keadaan seseorang. Atau emoji mata nih, sebuah simbol yang dalam banyak budaya memiliki makna tentang penglihatan supernatural atau bahkan dalam teori konspirasi yaitu pengawasan. Mata ini sering dikaitkan dengan ide tentang Eye of Providence, simbol yang menggambarkan mata Tuhan atau kekuatan tersembunyi yang mengamati dunia. Ada yang percaya emoji ini bisa menjadi simbol untuk mengakses kekuatan luar biasa, mengawasi dan mengendalikan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah emoji-emoji ini benar-benar memiliki hubungan dengan segel-segel iblis Salomon? Apakah mereka hanya sekedar gambar lucu di layar ponsel kita? Atau ada energi tersembunyi yang bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran kita tanpa kita sadari? Bahkan, ada juga yang mengaitkan emoji dengan pengaruh global. Ada yang berpendapat bahwa emoji sebagai bagian dari komunikasi digital yang mendunia sebenarnya bisa dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi pikiran atau perasaan orang dalam skala besar. Ada yang percaya bahwa simbol-simbol dalam emoji bisa digunakan oleh elit atau bahkan kelompok okultisme untuk memanipulasi orang tanpa orang itu sadari. Mungkin kalian pernah melihat penggunaan emoji tertentu di media sosial, terutama kampanye atau propaganda yang mungkin bertujuan untuk menyampaikan pesan tersembunyi atau mempengaruhi keadaan emosional penggunanya. The psychological trap. Terus kenapa sih teori-teori itu bisa berkembang dan mendapatkan pengikut? Jawabannya sih bisa jadi berkaitan dengan psikologi manusia. Kita cenderung mencari pola atau makna di balik segala sesuatu yang kita lihat. Ini adalah bagian dari kecenderungan kognitif kita yang disebut apofenia, yaitu kecenderungan untuk melihat hubungan atau pola yang sebenarnya gak ada. Di dunia digital, kita sering berinteraksi dengan simbol-simbol yang tampaknya acak, seperti emoji. Bagi sebagian orang, simbol-simbol tersebut bisa tampak memiliki makna tersembunyi. Terutama jika mereka merasa ada sesuatu yang gak biasa atau janggal dalam dunia mereka. Dalam hal ini, mencari kode atau pesan tersembunyi bisa memberikan rasa kontrol atau pemahaman tentang hal-hal yang lebih kompleks dan sulit dipahami dalam dunia yang serba cepat ini. Di balik tawa dan senyum yang kita kira hanya simbol kebahagiaan, ada simbol-simbol lain yang menyembunyikan rahasia gelap. Sebuah kode yang tak dilihat tersembunyi di antara tanda-tanda kecil yang kita gunakan. Bagaimana jika di dalamnya ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan?